Yudas Iskariot dan Petrus. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar kabar tentang orang-orang atau influencer yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ada berbagai macam alasan mengapa mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kita banyak melihat akhir-akhir ini orang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia pun, Tuhan Yesus pernah dikhianati. Bahkan bisa dibilang cukup sering dikhianati. Dua murid Tuhan Yesus mengkhianati Tuhan Yesus yang begitu kita kenal, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Dan Petrus juga mengkhianati Tuhan Yesus dengan menyangkal dan mengutuk Tuhan Yesus. Murid-muridnya yang lain ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua lari meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Jadi Tuhan Yesus sering mengalami yang namanya pengkhianatan atau dikhianati. Dan di masa sekarang pun banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena berbagai macam hal. Banyak orang mengkhianati Tuhan Yesus karena berbagai macam hal. Dan kita belajar dari dua orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang mendengar ini, kamu pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini untuk kamu. Dan ini juga jadi peringatan buat kita, supaya kita tidak menukarkan Tuhan Yesus dengan hal-hal yang lain. Entah itu harta, entah itu popularitas, entah itu pasangan hidup, kekasih, cinta. Karena ada banyak godaan di dunia ini yang menawarkan atau meminta kita exchange dengan kita, yaitu untuk menukarkan Yesus dengan sesuatu hal yang menarik. Karena iblis tidak mau kamu memiliki Yesus. Yesus adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang berhubungan dengan kekekalan. Jangan kamu menukarkan yang kekal, keselamatan yang kekal, dengan sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang akan hilang. Apa yang kamu pegang di dunia ini, suatu kali kamu akan kehilangan. Karena kita hidup di dunia ini cuma sementara. Tetapi keselamatan daripada Tuhan Yesus itu sifatnya kekal. Kita lahir di dunia ini telanjang, kita mati juga telanjang. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kita mati juga tidak membawa apa-apa. Jadi jangan tukarkan hal yang kekal dengan hal yang sifatnya sementara atau sia-sia. Bahkan dikatakan di Alkitab itu, di kitab Pengkhotbah, hevel. Hevel itu seperti asap. Kita rasa kita bisa menggenggamnya, tetapi ketika kita genggam, asap itu keluar dari tangan kita, kita nggak bisa menangkapnya. Begitu juga dengan apa yang ada di bawah matahari atau di dunia ini atau di bumi ini. Sifatnya sementara, hevel, seperti asap. Orang lain juga mengatakan seperti sia-sia, karena kita berusaha untuk mendapatkan itu, tetapi kita cuma memilikinya sesaat, setelah itu dia lenyap. Itu yang ada di bawah matahari. Tetapi apa yang bersama dengan Tuhan, harta yang di dalam sorga, itu sifatnya kekal. Ngengat kerat, tidak bisa merusaknya. Pencuri tidak bisa mencurinya. Itulah harta kita di sorga. Dan keselamatan kekal itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Yudas Iskariot dan Petrus. Yudas dan Petrus, mereka sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi at least kalau kamu pernah mengkhianati Tuhan Yesus atau sedang mengkhianati Tuhan Yesus dan kamu mendengar pesan firman Tuhan ini, at least janganlah kamu seperti Yudas. Kalau kamu mengkhianati Tuhan Yesus, minimal jadilah seperti Petrus, karena kita tahu ending hidup Yudas seperti apa, dan kita tahu Petrus bagaimana. Dia pernah mengkhianati Tuhan Yesus, tapi dia dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa menjadi penjala manusia, memenangkan ribuan jiwa. Dan saya berdoa juga untuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa menjadi seperti Petrus, dan mereka juga tidak berakhir seperti Yudas Iskariot. Apa sih bedanya Yudas Iskariot dengan Petrus? Yudas, ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menyesal.
Dia menyesal. Dia melemparkan uang 30 keping perak itu, dia kembalikan, lalu dia pergi dan menggantung diri. Petrus berbeda. Ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia dikatakan menangis, dia menyesal dan menangis juga. Tapi kok hidup Yudas dan hidup Petrus bisa berbeda? Ending hidup mereka kok bisa berbeda? Yudas itu melambangkan orang yang coba membenarkan diri dengan caranya sendiri. Melambangkan agama, melambangkan usaha manusia. Bagaimana supaya bisa diterima oleh Tuhan. Yudas ketika dia menyangkal, dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menyesal dan dia mencoba menghukum dirinya sendiri. Bahkan dia sudah menghukum dirinya sendiri dengan cara menggantung diri. Yudas mencoba membenarkan dirinya, menghapus kesalahannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan menggantung dirinya. Berbeda dengan Petrus. Petrus dia juga menyesal setelah dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menyangkal dan mengutuk Tuhan Yesus. Tetapi tindakan apa yang diambil Petrus? Petrus tidak mencoba untuk menghukum dirinya sendiri. Tapi dia kembali ke kehidupannya yang semula, yaitu menjadi nelayan. Tapi kasih karunia, anugerah, grace itu datang. Kita tahu akhirnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia mendatangi Petrus. Karena anugerah, grace itu datang. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang dalam kehidupan Petrus. Meskipun Petrus sudah mengkhianati dia, meskipun Petrus sudah menyangkal dia, banyak kan orang yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan menyangkal Tuhan Yesus. Saya mau katakan Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Karena Tuhan Yesus tidak bisa menyangkal dirinya, yaitu dia setia. Walaupun kamu tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Dan dia mengasihi kamu tanpa syarat meskipun kamu mengkhianati dia, meskipun kamu mengutuk dia, menjelekkan dia, mempermalukan dia di depan umum. Ketika kamu mengkhianati Tuhan, kamu mempermalukan Yesus di depan umum. Tapi meskipun begitu, Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Dan ketika kamu masih hidup, oh my God, Tuhan masih beri kamu kesempatan untuk kamu bertobat. Tuhan Yesus masih kasih kamu kesempatan supaya kamu bisa diselamatkan. Nah, jadi anugerah itu datang. Tuhan Yesus yang datang kepada Petrus. Dan apa yang dilakukan Petrus ketika Tuhan Yesus datang? Petrus dia di situ bertobat. Dan gak hanya itu, Petrus juga berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dia memenangkan banyak jiwa. Yang dilakukan Petrus apa? Petrus tidak melakukan apa-apa. Dia cuma menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Dia cuma mau menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Anugerah yang memulihkan hidup Petrus. Begitu juga dengan kita. Dengan saudara sekalian, kamu yang menyaksikan ini. Ketika anugerah itu datang, Tuhan Yesus itu datang, terima saja. Dan kamu gak perlu melakukan apapun sampai menghukum dirimu seperti Yudas. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu cuma perlu menerima anugerah itu. Amin. Karena itu bukan apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu perbuat, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus perbuat dalam hidupmu. Dikatakan di Alkitab, law came by Moses. Hukum Taurat, hukum-hukum, atau yang kita sebut dengan agama, segala macam, itu datang dari Musa. Jadi hukum Taurat itu, law, hukum, upaya manusia supaya bisa diterima oleh Tuhan. Jadi saya berbicara tentang law ini adalah upaya manusia supaya bisa diterima oleh Tuhan. Cara manusia, works, ya. Apa yang manusia lakukan supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Ya, itu manifestasinya banyak. Seperti agama, tata ibadah, tata cara. Gimana usaha manusia supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Itu law. Law itu bukan came ya, law itu give, diberikan. Jadi hukum itu diberikan. But grace and truth came by Jesus Christ. Jadi dikatakan di sini, anugerah dan kebenaran itu datang. Sama seperti Tuhan Yesus datang ke kehidupan Petrus. Sama seperti Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita.
Dan ketika anugerah itu datang, bagian kita apa? Kita cuma perlu menerima anugerah itu. Menerima keselamatan dari Yesus itu. Menerima pengampunan yang dari Yesus itu. Dan dikatakan di situ ada hal yang menarik. Jadi ada dua sisi. Sisi law dan sisi grace. Musa, law. Tapi hal yang menarik ya. Grace itu dia bersama-sama dengan Jesus Christ, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan menariknya lagi, kebenaran dia tidak berada di sisi law, tapi kebenaran dia berada di sisi grace dan di sisi Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya pembenaran itu tidak didapatkan melalui perbuatan kita, melalui law, tetapi itu cuma didapatkan melalui grace, melalui anugerah, melalui Tuhan Yesus. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Dan kalau kamu pernah meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, saat ini kembali kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu masih hidup, masih bisa bernapas, saat ini jangan tunda-tunda lagi, kembali kepada Tuhan Yesus, dan biar Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupmu. Kalau kamu belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saat ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang berdoa, katakan kepada Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan atas hidupku dan biar aku terima keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, amin. Nah, saya jadi ingat juga kisah Noah. Tuhan memberi kesempatan kurang lebih bahtera Nuh itu dibuat kalau tidak salah 120 tahun. Kalian bisa cek lagi di Bible ya. Seingat saya 120 tahun. Itu adalah waktu perkenanan Tuhan, waktu anugerah bagi manusia di bumi. Supaya mereka bisa bertobat dan mereka bisa masuk ke bahtera Nuh. Tuhan kasih waktu yang panjang ya, 120 tahun. Tapi menariknya, manusia di bumi waktu itu, mereka tidak menghiraukan Nuh, mereka tidak menghiraukan pesan Tuhan, sama seperti saya menyampaikan pesan Tuhan buat kamu saat ini. Mereka tidak menghiraukan. Padahal Tuhan sudah memberikan waktu anugerah itu. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika waktunya sudah tiba, mereka yang gak mendengarkan pesan Tuhan ini sama dengan orang yang meninggalkan Yesus ya. Kalau pada kondisi kita sekarang, ya, orang-orang meninggalkan Yesus demi karir, demi uang, demi popularitas, demi terlepas dari sesuatu yang gak baik, yang gak diinginkan, demi cinta mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan kasih waktu perkenanan, waktu anugerah, Tuhan kasih waktu anugerah untuk mereka bertobat, tapi mereka gak memanfaatkan itu. Dan Tuhan itu punya time limit. Tuhan itu punya time limit. Jangan sampai kamu keasikan meninggalkan Tuhan. Kamu lupa hidupmu itu punya time limit. Sama seperti di kisah Nuh, time limitnya 120 tahun. Kalau kita sekarang mungkin umur kita nggak sampai segitu ya. Kita nggak tahu time limit kita berapa. Tapi ketika sudah waktunya time limit itu, orang-orang yang sudah mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, sama seperti yang saya sampaikan ini kepada orang-orang yang belum terima Yesus, kepada orang-orang yang meninggalkan Yesus, yang menukarkan Yesus. Kau sudah dengar pesan itu, tetapi engkau menghiraukan itu, sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Tiba-tiba Nuh masuk ke dalam bahtera karena tidak ada orang yang mau ikut ya. Cuma Nuh dan keluarga intinya yang masuk ke dalam. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan dan tiba-tiba waktu anugerah itu habis. Dikatakan pintu bahtera itu tertutup oleh angin yang keras. Coba dicek ya, saya lupa kalau nggak salah itu tertutup oleh angin yang keras. Bam! Dan tidak bisa dibuka. Lalu tiba-tiba banjir besar terjadi dan semua orang itu mati. Kesempatan itu sudah tertutup. Waktu anugerah itu sudah habis. Buat kamu yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang menukarkan Tuhan Yesus, hati-hati.
Mumpung banget ini ya, mumpung banget kamu lagi dalam masa anugerah ini. Segera berbalik, segera bertobat. Pesan Tuhan ini buat kamu, segera berbalik, segera bertobat, kembali ke Tuhan Yesus. Jangan sampai, amit-amit ya, dan saya nggak mengharapkan itu terjadi atas hidupmu, atas hidup kalian. Jangan sampai tiba-tiba pintu itu tertutup, bam, dan kamu nggak bisa masuk. Kamu dibawa kepada kebinasaan. Jangan sampai seperti itu. Karena kita nggak tahu ya. Tiba-tiba kita mati kapan kita nggak tahu. Ada orang merasa hidupnya masih panjang, tiba-tiba misalnya seperti di Thailand kemarin ada gempa 7,7 skala Richter, bam, tiba-tiba meninggal. Ada orang merasa hidupnya masih panjang, tiba-tiba pesawat jatuh. Ada orang merasa hidupnya panjang, wah nggak apa-apa deh, masih ada kesempatan, nanti aku terima Yesus, aku balik ke Tuhan. Kalau sudah mepet-mepet aja, sudah sakit-sakitan mau meninggal, kamu belum tahu ya kapan kau meninggal. Banyak orang meninggal itu tiba-tiba. Dan who knows juga kedatangan Tuhan Yesus, who knows juga ya, waktu rapture itu sudah semakin dekat. Who knows ketika kamu lagi asik dengan popularitas, dengan uang, dengan cinta-cintaanmu itu, tiba-tiba bam, rapture, terjadi pengangkatan. Orang-orang yang percaya Yesus, di dalam Yesus, terjadi pengangkatan, mereka semua sudah diangkat dalam tubuh kemuliaan. Tiba-tiba sekejap mata kamu jadi orang yang tertinggal dan masuk ke masa antikristus, yang mana ada kesusahan yang sangat besar. Oh, jangan sampai itu terjadi atas hidupmu. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan pernah tukarkan Yesus, jangan pernah menjual Yesus seperti Yudas. Kalaupun kamu sudah terlanjur pernah meninggalkan Yesus, menjual Yesus, bertobatlah seperti Petrus. Dan kalau kamu masih di dalam Yesus, tetap kuatkan imanmu, tetap kuatkan kepercayaanmu di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah menukarkan Tuhan Yesus dengan apapun. Tuhan Yesus memberkati.